berkesempatan untuk pergi ke Jepang untuk pertanian modern. Wow. Selama goalsnya Putri adalah bermanfaat untuk banyak orang, jadi Putri berat di Deskorda dan pemberdayaan masyarakat. Dari orang tua tuh kayak disekolahin, kok malah mau jadi petani gitu. Itu. Cerita Tangerang. Berawal dari semangat untuk bertani dan memberdayakan lingkungan, kini KWT Deskorda yang terletak di Kelurahan Kroncong, Kecamatan Jatiuwung, kini tumbuh menjadi tempat yang penuh manfaat bagi masyarakatnya. Dan katanya menghadirkan banyak perubahan. Sudah ada Putri yang akan berbagi cerita bersama kita. Halo Putri, apa kabar? Hai, kabar aku baik. Selamat datang di podcast Cerita Tangerang nih. Kak Putri, gimana nih keadaannya hari ini dan KWT Deskorda apa kabar? Oke, terima kasih udah dikasih kesempatan untuk podcast bersama di Tangerang TV atau berbagi cerita Tangerang. Alhamdulillah kabar hari ini baik dan alhamdulillah Deskorda juga siap panen kangkung gitu. Wah, panen kangkung nih ya. Berapa banyak kalau boleh tahu Kak kangkungnya nih yang dipanenkan? Alhamdulillah ada 4 rak, kurang lebih berarti ada 2.000 lubang tanam yang siap panen untuk minggu ini begitu. Oke. Luar biasa KWT Deskorda ya. Kalau boleh tahu itu katanya dari 5 hari yang lalu sudah ada pakcoy ya yang juga betul. Sudah dipanenkan. Itu ada berapa banyak pakcoy yang dipanenkan Kak? Kalau setiap minggunya kami panen di 10 kilo. Oke. Begitu. Jadi kan kami punya kapasitas lubang tanam itu 3.500 lubang tanam. Oke. Dan kita rolling. Jadi setiap minggunya kita panennya di 10 kilo begitu. Dan varian, ada pakcoy, ada kangkung, dan ada selada dan sayuran lainnya begitu. Oke. Banyak juga ya di KWT tersebutnya. Kalau boleh tahu nih, KWT Deskorda, Kelurahan Kroncong, Kecamatan Jatiuwung. Kenapa sih namanya Deskorda? Nah, boleh di-spill nggak sih itu apa Deskorda? Deskorda sendiri itu nama dari Desa Kroncong Dalam. Karena RW 4 itu terletak paling jauh dari Kelurahan Kroncong dan paling dalam di Kelurahan Kroncong. Jadi brandingnya adalah Desa Kroncong Dalam. Sejarahnya Deskorda itu sendiri sebenarnya Desa Kroncong Pemuda untuk branding para atlet-atlet futsal atau bola pada sesepuh waktu di Kelurahan Kroncong itu sendiri gitu. Jadi memang dari dulunya tuh memang kampung aktif ya? Ya alhamdulillah. Di Kelurahan Kroncong ini. Nah kalau boleh tahu nih Putri ini kenapa sih jadi awal mulanya jadi ketua Deskorda? Mungkin karena keresahan masyarakat terhadap lingkungan, terus adanya sampah di mana-mana. Sebenarnya inisiasinya adalah buat ngolah sampahnya, bagaimana menjadi cuan, begitu. Nah, kita dapat duit dari olah sampah itu, bikinlah penciptaan penghijauan lingkungan. Nah, jadi fokusnya ke Deskordanya. Pengolahan sampahnya kita arahnya ke sedekah sampah, gitu. Belum ada bank sampahnya, belum ada. Sedekah sampahnya tuh gimana tuh polanya Kak, kalau boleh tahu? Jadi kita punya keranjang sampah yang ada di musola atau di sport di RW 4 kita taruh, terus dituliskan sedekah sampah, siapapun boleh naruh di situ, dan setiap minggunya kita angkut, dan uangnya sirkulasinya itu buat balik lagi buat kegiatan masyarakat gitu, kayak misalnya Hari Besar Islam, terus abis itu kerja bakti bapak-bapak, dan itu arahnya ke situ. Gitu. Simbiosis mutualisme ya. Betul. Nah kalau boleh tahu nih KWT Deskorda ini kan sangat terlihat juga nih dan berkembang. Bisa ceritakan gak sih dari awal sampai sekarang nih, dimana memang KWT Deskorda yang banyak mengikuti kegiatan-kegiatan lomba dan mendapatkan juara nih. Kalau boleh tahu apa aja sih yang yang kita pengen tahu nih dari cerita Tangerang, dari KWT Deskorda itu sendiri? Kalau dari Deskorda sendiri terbentuk tanggal 20 Maret 2023, diresmikan
langsung oleh Pak Lurah Panji sama penyuluh pertanian. Begitu. Nah, dari peresmian itu sebulan sebelumnya kami itu dari lahan sampah, kedua tumpukan sampah kerisauan masyarakat yang benar-benar mengganggu masyarakat, kami ubah menjadi lahan penghijauan. Gitu. Terus dari tanggal 20 Maret itu kami berkembang mengikuti perlombaan RW dengan lingkungan PHBS, mendapatkan juara kedua di tingkat kecamatan. Gitu. Dari semangat juangnya karena diperhatikan sama lingkungan, jadi kita maju lagi ke tingkat kota. Kita mewakili Kecamatan Jatiuwung mewakili Aku Hatinya PKK, Kebun Aku Hatinya PKK. Itu mendapatkan juara kedua juga. Waktu di tahun 2024. Dan terakhir kita tahun 2025 mengikuti ajang Pertamina Foundation, kompetisi Pertamina Foundation itu senasional. Itu kita secara mandiri, timnya rata-rata pemuda di Keroncong dan di Kota Tangerang yang bergerak ke arah ke lingkungan. Terus dari kompetisi itulah kita mendapatkan 110 proposal terbaik senasional. Ini yang inovasi Smart Eco Hidroponik ya? Betul itu banget. Jadi dari proposal itu diadu ya, diadu bareng-bareng, dilombakan, dikompetisikan selama hampir setahun, dari bulan Juni sampai bulan November. Jadi pendanaan terakhir itu di bulan November. Kita ada proses administrasi, dokumentasi, terus abis itu pitching, demo day, terus coaching juga. Setelah itu pas udah dinyatakan pemenang, kita juga ada pemberkasan pendanaan kayak tahap termin 1, termin 2, itu pendanaannya benar atau enggak, dan pendanaannya itu benar-benar berdampak ke pemberdayaan masyarakat atau tidak. Begitu. Nah, proposal yang kami canang-canangkan, yang kami naikkan itu Eco Hidroponik Smart Solar Cell. Jadi pertanian modern tapi secara permakultur. Begitu. Menginisiasikan energi terbarukan dari solar panel. Jadi surya kita kan kekuatan Indonesia kan suryanya lebih panas ya. Jadi kita tampung untuk menjadi energi listrik. Begitu. Dari situlah energi listrik bisa mengaktifkan pompa-pompa hidroponik untuk sirkulasi hidroponik setiap harinya. Dan alhamdulillah sekarang Rp0 untuk biaya PLN karena kita udah pakai energi terbarukan itu Smart Solar Cell. Smart Eco Hidroponik inilah ya. Iya, betul. Ini sejak kapan, Kak? Berarti karena pendanaan baru turun di bulan November, terakhirnya kami rakit di bulan Desember, optimalisasi dari Januari sampai saat ini. Berarti baru 7 bulan. Kalau pakai PLN diperkirakan itu berapa banyak? Waktu tahun 2025 itu kan sebenarnya Deskorda mendapatkan 1.000 lubang tanam dari Dinas Ketahanan Pangan. Itu kan. Nah, itu hampir 150.000 per bulan untuk listriknya. 150.000 per bulan. Itu untuk listriknya. Nah, saat ini ada 5 mesin air yang hidup secara otomatis selama 24 jam. Itu kita benar-benar Rp0. Jadi dengan adanya inovasi ini KWT Deskorda itu tidak pakai lagi tenaga listrik ya. Jadi memang mengurangi pengeluaran beban juga. Luar biasa. Wow, inovasinya ini hadir dari Putri sendiri atau mungkin dari anggota-anggota Deskorda lainnya? Mungkin dari tadi anggota-anggota Pertamina Foundation mudanya itu. Jadi tim PF Muda sendiri dari pemuda-pemuda sendiri itu menginisiasi inovasinya masing-masing. Jadi kebetulan Putri sendiri di rumah sudah menggunakan solar panel. Jadi Putri menginisiasi untuk menggunakan energi terbarukan. Terus kalau misalnya untuk rakitan hidroponiknya itu kami
diskusi bareng-bareng. Jadi dari tim PF Muda Deskorda itu sendiri, kita ada anak tekpaknya, anak teknologi pangannya, terus ada anak kesmasnya juga, ada agribisnisnya juga. Putri sendiri sebagai perawat, bagaimana menciptakan sayurannya itu tetap segar dan sehat, gitu. Branding kita itu sebenarnya sayuran sehat, yang mudah didapatkan di Kota Tangerang. Jadi keresahan sebagai perawat kemarin, gitu, banyak generasi muda yang udah sakit gitu. Itu kan dari terciptanya pangan yang kurang baik begitu. Makanya motivasinya itu adalah gimana sih untuk menciptakan pangan yang baik untuk banyak orang. Gitu. Nah, kalau boleh balik lagi nih, background Putri ini sebenarnya apa sih sebelumnya? Sebenarnya tadi udah di-spill ya. Iya. Boleh diceritakan mungkin untuk warga Tangerang supaya tahu background Putri itu apa sih gitu. Dan dimana memang Putri ini masih muda gitu. Kenapa sih mau terlibat di KWT Deskorda? Background Putri sebenarnya pendidikannya keperawatan. Sebenarnya Putri udah berkesempatan bekerja di dunia keperawatan selama 2 tahun. Tetapi mungkin rezekinya Putri di ketahanan pangan ini dan memiliki motivasi gimana sih menciptakan generasi-generasi muda atau generasi-generasi sekarang nih untuk makanan sehat gitu. Jadi lari ke hulunya dulu untuk menjadi ke hilirnya gitu. Menarik sekali. Kalau boleh tahu juga kenapa sampai bertahan sampai saat ini nih Kak Putri dengan konsisten menjaga lingkungan KWT Deskorda sampai inovasi-inovasinya juga banyak nih di KWT Deskorda. Sebenarnya tujuannya sama satu Kak, Putri mau bermanfaat untuk banyak orang gitu, rahmatan lil alamin. Sebaik-baiknya manusia itu kan bermanfaat untuk banyak orang. Sebenarnya tahun lalu 2025 di bulan November, tanggal 12 November kalau nggak salah, berkesempatan untuk pergi ke Jepang untuk pertanian modern. Selama 3 tahun. Pendanaannya itu dari APBD Provinsi Banten di Kementerian di Dinas Pertanian begitu. Yang diberangkatkan 32 peserta. Saputri termasuk. Di Kota Tangerang yang diberangkatkan cuma 2 gitu kan. Dan karena hatinya masih buat masyarakat dan tadi goals-nya Putri adalah bermanfaat untuk banyak orang. Jadi Putri berat di Deskorda dan pemberdayaan masyarakat gitu. Sebenarnya kalau untuk jenjang karirnya sih lebih menjanjikan berkesempatan bekerja, bukan bekerja sih, magang sebagai petani modern di Jepang. Gitu. Tapi sangat saking cintanya dengan KWT Deskorda, luar biasa Putri. Dari inovasi ekohidroponik nih yang Putri buat, juga kan ada inovasi-inovasi lain. Selain itu kan KWT Deskorda itu kan banyak tanaman dan minuman lah ya, makanan dan minuman yang dihasilkan dari tanaman yang tumbuh di KWT Deskorda. Itu tuh kalau boleh tahu apa aja sih? Jadi Deskorda ini sebenarnya kan pertanian permakultur, pertanian yang kembali ke alam. Apa yang dibutuhkan sama alam, apa yang dibutuhkan oleh tumbuhan itu sendiri, Deskorda menerapkan seperti itu. Jadi yang dihasilkan sama alam juga kami olah menjadi inovasi-inovasi produk gitu. Kayak inovasi-inovasi produk yang pertama pasti sayuran segar yang sehat, karena kan kami tidak pakai pestisida dan kami juga pertanian yang kalau yang organik benar-benar organik menggunakan pupuk kompos dan POC. Kalau yang hidroponik kami benar-benar menjaga tanpa disemprot. Gitu. Jadi benar-benar brandingnya sayur segar. Terus yang inovasinya yang pertama yang ada di depan kita nih, keripik pisang kepok. Jadi dari lahan pertanian kecil kita menghasilkan keripik
pisang kepok kuning dan diolah menjadi keripik pisang untuk branding di mana-mana. Untuk mendengarkan Deskorda juga, dan bisa dibawa kemana-mana kan keripik itu. Nah, di Deskorda itu juga kan ada herbal, ada tanaman toga. Ya kita menciptakan kayak bunga teleng, rosella, terus sereh, dan itu inovasinya buat kayak teh teleng, teh rosella. Terus abis itu serai pandan, jahe pandan gitu. Ada juga inovasi produk yang lainnya kayak klepon dari pandan gitu. Banyak ya? Alhamdulillah. Dan itu memang diperjualbelikan juga? Iya, kita brandingnya di Instagram kami di Deskorda gitu. Kita baru via WA untuk PO karena kan ini bahan pangan segar. Jadi kalau misalnya kita tidak ada PO, kalau kita simpan itu tuh daya simpannya cuma sedikit, cuma sebentar, cuma 3 hari gitu. Jadi memang kualitas dari makanan dan minuman itu dijaga juga ya Kak. Jadi nggak bisa lama-lama ya. Betul. Harus dibuat langsung dikonsumsi gitu. Menarik sekali. Ini kalau boleh tahu keripik pisang kepok ini hanya ada rasa original kah atau mungkin ada rasa yang lain? Kalau pisang kepok ini sendiri ada 2 varian, original sama coklat. Coklat ini baru branding bulan-bulan ini karena requestan dari customer, Mbak, kan karena warnanya kuning nih, kuning itu identik dengan manis, sweet gitu lah. Jadi coba dibuat yang rasanya manis, cenderung gampang dikonsumsi buat banyak orang gitu, yang disukai banyak orang gitu. Jadi kita buat di rasa coklat. Jadi ada 2 rasa. Untuk harganya sendiri berapa? Ini kalau yang original kita di retail di 20.000. Kalau yang coklat itu juga sama di 20.000, tapi gramasinya lebih sedikit. Gitu. Ini kalau boleh tahu packagingnya juga sudah halal dan packagingnya juga udah oke ya? Udah halal dan sudah mendapatkan dukungan juga. Iya, betul. Ya, dari Dinas Indakop ya Kak ya? Iya, betul. Nah, itu gimana tuh ceritanya awal mulanya dari polos sampai punya packaging secantik dan sebagus ini? Sebenarnya keripik pisang ini brandingannya Dapur Bocil, bukan Deskorda. Tetapi kami memperdayakan petani-petani yang ada di Deskorda juga. Begitu, untuk menciptakan pisang kepoknya. Dan kami olah branding Dapur Bocil itu punya pribadi, punya Saputri sendiri. Nah, gimana caranya untuk mendapatkan fasilitasi packaging, terus PIRT dan NIB itu tuh kurasi. Jadi setiap UMKM berkesempatan untuk mendapatkan fasilitas dari Indak gitu. Itu sangat terbantu ya dari Dinas Indak juga jemput bola ya, ke KWT yang ada di Kota Tangerang, terutama KWT Deskorda ini. Nah, dari tadi kan udah makanan dan minuman yang sudah dibuat sama KWT Deskorda, dan juga memang ada beberapa inovasi-inovasi yang dibuat sama KWT Deskorda. Ini sangat luar biasa ya Kak Putri, membuat inovasi ini sehingga KWT Deskorda ini bisa dikenal Kota Tangerang maupun luar Kota Tangerang. Nah, ini selain itu juga katanya tahun ini meraih peringkat ke-4 nasional juga ya dalam ajang Young Ambassador. Nah, ini boleh diceritakan nih, ini ajang apa Kak Putri? Young Ambassador Agriculture ini sebenarnya amanah baru di tahun 2026. Ini sebagai duta petani pemuda, begitu, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian di bawah naungan Kepala Badan BPSDMP. Gitu, menciptakan generasi muda untuk cinta bertani dan mau kembali ke pertanian, begitu, karena pertanian di Indonesia isunya itu adalah pemuda tidak mau bertani. Jadi kami sebagai duta petani muda mempromosikan bahwa pertanian itu modern, pertanian itu
bisa inovasinya yang banyak dan tidak capek dan tidak nyangkul Iya. gitu, dan tidak monoton, laki-laki, perempuan juga bisa jadi petani. Begitu sih Kak. Oh, jadi dengan adanya si ajang ini nih membuat para pemuda khususnya untuk yang ingin bertani itu modern sekali gitu ya, nggak kayak zaman dulu ya, ya kayak yang apa-apa serba manual ya. Dengan adanya inovasi-inovasi yang dibuat mungkin Betul. jadinya ajang ini bisa membangun para pemuda untuk bertani lebih modern lagi. Iya, betul. Jadi kemarin tuh kompetisinya kami dari 34 provinsi ya sekarang ya. Saat ini. Terus abis itu di seleksi dari administrasi, dilihat backgroundnya, dilihat usaha pertaniannya, apakah berdampak untuk masyarakat atau enggak. Terus abis itu gimana reportnya dari hulu ke hilir, bidang pertanian itu bersinergi bersama. Jadi hulu itu dari benih, dari pupuk itu bareng-bareng diciptakan sendiri. Terus tanaman tumbuh terus menciptakan sayuran atau buah yang segar, itu juga terreport kesehatannya atau terreport kejaga kualitasan produknya. Menjadi hilirnya adalah marketnya gimana, terus siapa yang mempromosikan sayuran yang diciptakan oleh petani-petani muda. Jadi kemarin Young Ambassador Agriculture itu tadi belajar berbisnis pertanian. Salah satunya itu. Tapi demonstrasinya adalah menciptakan generasi muda untuk cinta pertanian. Begitu. Apa yang Kakak usung di ajang itu? Deskorda itu sendiri. Selain cara bertani atau mungkin dari smart eco hidroponiknya itu juga? Ya. Jadi kemarin Putri membawa namai Deskorda. Pitching desk-nya adalah BMC-nya atau kita bisnis model Canva. Itu dari Deskorda. Gimana Deskorda itu meng-hire orang, bagaimana menciptakan produk, begitu. Terus gimana kita Deskorda pemberdayaan masyarakatnya, terus seberapa dampaknya Deskorda di lingkungan, itu yang Putri sampaikan di di ajang Young Ambassador Agriculture gitu. Wow, menarik sekali. Ini peringkat keempat ya. Alhamdulillah. Se-ambasador ini luar biasa dari 34 provinsi. Ya, betul. Luar biasa. Yang pertama itu petani kopi. Yang pertama. Terus yang kedua itu petani kelapa sawit. Karena cita-citanya presiden. Yang ketiga melon dari Jawa Timur, greenhouse-nya melon Jawa Timur. Gitu. Nah, yang keempat ini sayur segar ya, sayur segar dari Deskorda. Wakilan dari Kota Tangerang, Provinsi Banten, keren sekali. Alhamdulillah, terima kasih. Kak, kalau boleh tahu tuh ya, Kak Putri ini kan masih muda ya kan, terus juga membuat inovasi-inovasi ini kan nggak gampang, apalagi dengan adanya inovasi sekarang kan cukup banyak gitu ya, dan memang memerlukan effort yang cukup gitu kan, tenaga yang cukup. Ini dapat dukungan dari keluarga, dari rekan-rekan dan masyarakat itu bagaimana sih Kak membangun ini gitu? Kalau dari keluarga sendiri karena budaya kali ya. Kalau dari keluarga sendiri itu setiap habis kegiatan kita cerita. Itu bercerita. Kita cerita. Jadi apa hari ini yang kita dapat nih, kita duduk bareng di ruang tengah, terus cerita. Putri itu habis kegiatan ini gitu. Itu dukungan dari keluarga. Alhamdulillah support banget. Ini buktinya keripik pisang sendiri ini kan diproduksinya sama mama. Tapi yang branding untuk perusahaan dan marketing itu kan Putri sendiri. Yang bawa-bawa keripik pisang ini kemana, terus sayuran ini terserap kemana. Dan
terjual berapa banyak, itu putri sendiri yang ngolah. Tapi kalau misalnya yang menyiapkan sayuran segar, yang menyiapkan produknya, itu kan orang rumah gitu. Kalau itu dari orang tua ataupun adik kakak. Kalau misalnya yang dari Deskordanya sendiri, Deskorda kan itu ada 7 petani. Nah, kita tuh bina trustnya dengan cara apa, pendekatan gitu. Karena mereka semua orang tua dan putri paling muda. Sendiri. Nah, kadang-kadang pendekatannya adalah bukan perintah, tapi kami juga ikut adil dalam berkegiatan. Misalnya nih, hari ini kegiatannya nyiram ya Bu, putri juga harus mengikuti menyiram itu. Jadi bukan Bu nyiram gitu, enggak. Iya. Di depak saya. Betul. Besok petaninya udah nggak mau. Saya nggak mau gitu. Putri galak gitu kan. Sebagai anak tapi kok gini gitu. Enggak. Jadi pendekatannya adalah kita juga ikut adil dalam berkegiatan itu. Kayak misalnya, Bu hari ini nyuket ya Bu, kalau di petani kan ada rumput liar gitu. Kita suket, nyuket, itu kita harus ikut gitu. Ikut andil ya. Misal panen 20 kilo. Mereka sudah packing, berarti aku bertanggung jawab untuk ngabisin 20 kilo itu dalam 1 hari gitu. Itu kan dari KWT Deskordanya. Dari kayak pemerintah daerah sendiri itu seperti apa melihat KWT Deskorda nih? Dari lini terkecil ya Kak, RT, RW alhamdulillah kalau lingkungan itu mendukung sekali terhadap kegiatan-kegiatan lingkungan. Jadi kalau misalnya ada kebersihan lingkungan atau gotong royong dari Pak RT dan Pak RW itu ikut adil. Kalau dari tingkat kelurahan dan kecamatan itu supportnya adalah bentuk brandingan Deskorda. Keroncong itu punya Deskorda loh gitu. Dan dari awal ke kelurahan Keroncong itu reportnya bersama Deskorda. Jadi kebetulan lurah kami ini sama Deskorda terbentuk itu bareng-bareng. Jadi Pak Lurahnya baru ditugaskan di Kelurahan Keroncong. Terus tiba-tiba kita punya inisiasi Deskorda yang diresmikan langsung sama Pak Panji ini sendiri gitu. Jadi recordnya bareng-bareng sama Pak Panji selama di Kelurahan Keroncong. Jadi selain intern KWT Deskorda juga memang dirangkul dari lini RT, RW, kelurahan, kecamatan dan pemerintah Kota Tangerang itu sendiri. Betul. Jadi banyak terlibat dan banyak dukungan di situ ya Kak ya. Sangat luar biasa sekali. Nah, ini cerita dari Kak Putri tentang melihat KWT Deskorda ya kan, dan juga banyak di sini kan pemuda-pemuda di luar sana nih yang pengen kayak Kak Putri ya kan. Mungkin Kak Putri bisa ngasih pesan untuk pemuda di luar Kota Tangerang sana untuk menjadi sosok seorang kayak Kak Putri itu gimana sih konsistennya, terus cara kerjanya, terus mungkin cara merangkul dari lini paling kecil sampai sekarang itu seperti apa? Boleh bagikan tips untuk pemuda-pemuda Kota Tangerang di luar sana mungkin. Tadi besarnya Deskorda dan besarnya Putri itu juga ada andil dari Dinas Ketahanan Pangan. Jadi Dinas Ketahanan Pangan itu yang membawah naungi Deskorda itu sendiri karena di bidang pertanian begitu. Yang menciptakan dan penyuluhnya itu hampir setiap minggu hadir ke Deskorda. Mereport apa sih Deskorda itu perkembangannya sebagaimana, terus apa yang menjadi tantangan dan masalahnya di Deskorda itu sendiri. Dan kemarin yang ajang Young Ambassador Agriculture itu juga delegasinya dari Dinas Pak Kadis itu sendiri. Ketahanan pangan. Pak Kadis mendelegasikan Putri sebagai petani perwakilan Kota Tangerang mengikuti ajang nasional begitu. Keren.
dapat dukungan dari Pak Kadis DKP Kota Iya, betul, Tangerang betul, ya. Selain itu ada apa lagi nih Kak yang boleh Kakak ceritakan? Oke, kalau misalnya dari kepemudaan, alhamdulillah tahun ini juga Putri diamanahkan sebagai Duta Pemuda Kota Tangerang tahun 2026 dari Dispora Kota Tangerang. Jadi itu malah sebelum Young Ambassador. Jadi bukan gelar ya sebenarnya. Dinobatkan ya, amanah ya. Amanah baru sebagai Duta Pemuda itu bulan April. Terus bulan Mei kita seleksi lagi tingkat nasional dalam kegiatan pemuda petani. Begitu. Jadi dari Duta Pemuda di Kota Tangerang naik ke Duta Petani Muda. Dari Kementerian Pertanian. Gimana sih terus kita biar semangatnya nggak turun gitu ya. Biar konsisten nih. Biasanya kan kalau anak muda itu kan labil ya kan, naik turun gitu. Nah, supaya konsisten itu apa tips dari Kak Putri? Pertama tujuannya itu tadi, kita motivasinya itu adalah tujuan hidupnya itu apa gitu. Kita punya goalsnya masing-masing, apa sih terakhirnya kita itu. Nah, tadi tujuan Putri adalah bermanfaat untuk banyak orang. Jadi sejauh mana Putri melangkah, sejauh mana Putri bertapak tilas gitu, itu tetap mau bermanfaat untuk banyak orang gitu Kak. Itu mulia sekali sih. Jadi, jarang ada pemuda yang memang sangat semulia Kak Putri. Sebenarnya butuh cuan juga kan. Iya, tapi dibalik itu kan usaha itu nggak mengkhianati hasil sih Kak. Buktinya juga. Sampai detik ini tuh Kak Putri bisa membuktikan itu gitu, tanpa melihat ada cuannya dulu ya kan. Yang penting kita udah usaha dulu ya Kak. Betul. Sampai di titik ini kan udah alhamdulillah gitu. Suka dukanya ya kan. Mungkin ada dukanya yang mau Kak Putri ceritakan nih. Kan gak mungkin kan ada sukanya terus sampai di titik ini, pasti ada dukanya seperti apa. Mungkin di tengah malam, aduh aku capek ya Allah gitu kan. Aku harus apa lagi nih? Betul. Waktu sedihnya itu karena memutuskan dari perawat menjadi petani. Itu tuh sebenarnya dari orang tua tuh kayak disekolahin kok malah menjadi petani gitu. Itu sih pertama. Tapi kita tunjukkan bahwa kita tuh bisa berdaya atau bisa berkembang gitu ya. Itu di bidang pertanian. Alhamdulillah malah jadi rezekinya jadi dari pertanian. Jadi sekarang tuh Putri tuh ngisi-ngisi materi juga. Oh, jadi pemateri juga? Dikit. Banyak juga nggak apa-apa loh. Gimana kamu boleh tahu Kak Putri? Jadi kamu ngisi materi kayak komunitas-komunitas gitu Kak. Kalau karena berkecimpung tentang pertanian sama energi terbarukan, baru itu sih Kak reportnya dari kemarin dari pertanian FAO itu sendiri. Karena menciptakan generasi muda untuk bertani. Terus abis itu energi terbarukan karena solar panel itu sendiri ngerakit sendiri. Jadi kita sharing session gitu Kak arahnya. Terus abis itu duka yang kalau di lingkungan gini Kak, nggak diterimanya sama tokoh masyarakat biasanya gitu. Biasanya nih nggak semua tokoh masyarakat itu nggak menerima generasi muda Kak. Biasanya nih tokoh masyarakat itu melihat kami yang generasi muda maju, terkadang itu tuh kayak malah jadi saingan, bukan partner begitu. Itu tuh dukanya sih Kak. Jadi kita harus ada pendekatan bahwa kita tuh sebenarnya ayo beriringan bareng-bareng, sama-sama gitu, bareng sama-sama. Terus sebenarnya tuh anak muda tuh maunya didengerin gitu, maunya maunya didengerin, maunya dilibatkan begitu. Bukan mau menyaingi yang sudah ada gitu sih. Dan bukan berarti anak muda itu harusnya disetir terus, enggak ya. Iya betul gitu. Karena Gen Z ini kadang-kadang moodnya naik turun. Agak lain memang Gen Z ini, tapi memang pola pikirnya juga ya udah menembus batas gitu. betul. Oke, suka duka dari Kak Putri mungkin nggak apa-apa ya Kak ya. Jadi mungkin kita bisa membuktikan
di luar sana bahwa Kak Putri tuh bisa menunjukkan bahwa Kak Putri tuh bisa, walaupun memang ada bentrokan-bentrokan yang bikin sakit juga gitu kan. Tapi backingan tokoh masyarakat yang pro sama kita lebih banyak sih Kak. Gitu, kalau yang kontra kan kayak ngapain sih sampah sedekah ke sampah-sampah itu kan satu orang 2 orang doang. Iya. Tapi kalau dengan cara pendekatan, edukasi, ini dari sampah bisa buat kegiatan masyarakat, bisa waktu pertama-tama Kak bikin tensi gratis karena kan punya ilmunya itu bikin tensi gratis, cek darah gratis itu tuh dari kegiatan itu. Oh ternyata dari sampah nih bisa menghasilkan kegiatan masyarakat yang bermanfaat untuk banyak orang gitu. Bisa donor darah gratis, tensi gratis gitu kan. Iya. Biasanya kan memang orang tua yang kolot-kolot itu butuh bukti sih. Iya, betul. Iya, bukan omongan gitu. Jadi mungkin Kak Putri sudah membuktikan nih beberapa part ini yang Kak Putri takutkan sebelumnya sudah menjadi buah hasil sampai sekarang. Alhamdulillah. Ya itu buktinya adalah terciptanya hidroponik lebih banyak dari KWT. Jadi KWT ini ada 76 KWT yang 76 KWT yang memiliki hidroponik, tapi dari keseluruhan ada 104 KWT. Tapi yang aktif ada 76 KWT yang memiliki hidroponik. Nah, dari 76 ini yang bisa upgrade melebihi upgrade kapasitas lubang tanamnya hanya Deskorda. Itu wujud nyata sih Kak. Terus kita menggunakan energi terbarukan dari semua KWT yang ada di Kota Tangerang ke KWT Deskorda, salah satunya sama KWT Belimbing yang di Ciledug. Itu. Tapi kalau yang di Ciledug itu dipasangkan, dirakitkan sama dana CSR itu sendiri. Kalau Deskorda pendanaannya dapat dari CSR. Tapi ngolahnya kita sendiri, merakitnya kita sendiri, belanjanya kita sendiri, tahu rasanya kesetrum listrik gimana gitu. Jadi tahu ya semua memang sudah disulap dari awal gitu ya. Nah, semoga dengan apa yang Kak Putri lakukan ya, KWT Deskorda ini bisa menjadi semangat baru. Amin. Terutama bagi anak-anak muda di Kota Tangerang ya, bahwa ide sederhana ini pun bisa membawa perubahan jika dijalankan dengan sungguh-sungguh. Keren banget Kak Putri bisa menjadi motivasi di Cerita Tangerang episode kedua kali ini. Oke, terima kasih sudah menyaksikan podcast Cerita Tangerang. Sampai jumpa di episode berikutnya.